Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video kali ini merupakan pengalaman saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 5 pada modul 1.1, yaitu untuk melengkapi tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya, Ali Rahmat Hasibuan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu bagaimana saya lebih fokus untuk menyampaikan materi atau konten bisa tersampaikan kepada anak murid tanpa melihat apa yang seharusnya saya perhatikan, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga mempelajari di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya lebih menekan siswa agar dapat menguasai materi dan memaksa mereka untuk paham dan harus mendapatkan nilai yang tinggi agar bisa lulus, yang mengakibatkan mereka merasa tertekan tanpa melihat bakat dan potensi yang lebih terhadap siswa. Belum lagi saya terkadang melakukan hukuman maupun ancaman agar disiplin terhadap murid untuk menjadikan mereka lebih bertanggung jawab dan rajin belajar, yang mengakibatkan kurangnya kedekatan emosional yang menjadikan murid tertekan dan nilai-nilai karakteristik kepada siswa kurang terbentuk. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu saya memahami akan memaknai yang pertama itu tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yaitu tempat menuntun untuk membentuk budi pekerti yang mulia dari tempat bertaburnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban, di mana pendidikan harus menjadikan sebagai tempat dan wadah untuk membentuk karakter budi pekerti yang mulia dan pengembangan kemampuan intelektual. Selain itu, mampu untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pengajaran merupakan bagaimana menuntun murid mampu mengembangkan kekuatan secara lahir dan batin. Selain itu, juga murid harus dituntun agar dapat memiliki kemampuan berpikir dan kecerdasan batin. Untuk itu, pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang saya pahami yaitu pendidikan sesuai dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Saya memahami bagaimana harus memperhatikan segala perubahan yang terjadi pada murid. Harus dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dari kodrat keadaan, mereka harus diajarkan dengan budi pekerti yang baik, serta menanamkan budaya kearifan lokal yang logis, untuk membantu mereka menjadi bijak dalam kehidupannya. Selain itu, saya juga melihat bagaimana murid memiliki kodrat alam masing-masing yang membuat murid ini unik dari segi karakteristik, potensinya, maupun kekurangannya. Di sini, bagaimana cara menuntun murid
untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya dengan menghubungkan terhadap kodrat zaman yang dilaluinya nantinya agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan seutuhnya. Kemudian yang saya pahami yaitu tentang pendidikan kemerdekaan. Saya memahami bagaimana dulunya susahnya mendapatkan pendidikan di masa kolonial. Hanya kaum tertentu yang bisa merasakan indahnya sebuah pendidikan. Maka di zaman sekarang semuanya sudah bisa mendapatkan pendidikan. Namun, bagaimana untuk membuat pendidikan yang merdeka? Bukan hanya mendapatkan pendidikan saja, namun bagaimana membuat pendidikan ini menjadi lebih merdeka? Dilihat dari kenyamanan ketika murid menerima pelajaran di kelas tanpa tertekan, dengan berbagai strategi pembelajaran yang dirancang agar mereka mampu mengeluarkan potensi yang ada pada diri mereka dengan kemampuan berpikir serta memiliki kecerdasan batin yang baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya lakukan segera di kelas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama memberikan teladan yang baik agar bisa menjadi contoh yang baik untuk murid dan lingkungan sekolah. Yang kedua, selalu menjadi pembangun dan pemberi semangat. Yang ketiga, memberikan saran dan motivasi dengan ketulusan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada murid, melakukan pembiasaan dan menanamkan pendidikan karakter yang baik secara berkelanjutan. Dan yang keenam, melakukan pendekatan emosional kepada murid dengan menjadikan murid sebagai mitra untuk membuka dialog maupun diskusi. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.